Jiang Yu pernah bilang, kalau hubungan kita bertahan 7 tahun, kita akan menikah. Tapi di hari jadi 7 tahun pacaran kita, aku nungguin dia di bioskop selama 2 jam. Udah, jangan nangis lagi. Sini, making popcorn. Gak mau. Ya udah. Cuma cowok doang kan? Kamu kan, si kesayangan klub kita. Kalau emang gak bisa, masnya yang temenin kamu main 2 hari. Filmnya udah mau selesai. Kok kamu belum datang juga? Sayang, aku beneran gak sengaja, gak nemenin kamu. Hari ini ada pertandingan penting. Kamu kan pengertian banget, pasti ngerti sama aku ya, iya kan? Besok pas aku pulang, pasti aku temenin kamu rayain hari jadinya. Kerja. Kerja lagi. Ya udah. Filmnya udah mau selesai. Kalau udah selesai kerja, cepetan pulang. Jiang Yu, bisa gak sih jangan main HP mulu? Aku kan baru putus. Kenapa nasibku sial banget? Dia kan janji mau lamar aku hari ini, tapi malah pergi tidur sama cewek lain. Kak Sin aja dapat hadiah yang kamu bawain buat dia. Aku malah gak dapat satu pun. Aku ini kurang apanya sih dibanding Kak Sin? Jangan nangis lagi ya, duh, nona kecilku. Ini cincinnya buat kamu. Ini buat kamu, gimana? Jiang Yu, gimana kalau kamu gantian yang lamar aku? Aku yang melamar? Di sini kan banyak orang. Kalau sampai Shen Xin tahu, gakpol. Kita kan temenan baik? Aku kan baru putus. Anggap aja. Latihan melamar Kak Sin. Oke. Maaf, teman-teman. Minta waktu beberapa menit. Aku mau melamar. Suara itu. Lin Yan. Nikah sama aku ya? Mau gak jadi istriku? Jiang Yu, aku mau. Cincin itu. Nanti kalau kita sudah melewati masa 7 tahun pacaran yang kritis itu, di hari jadinya, aku pasti akan melamarmu. Halo, Kak. Ganjen ya? Tunggu aku selesai kerja. Langsung aku temani. Jiang Yu, kamu beneran lagi kerja? Beneran kok. Masa sih aku bohongin kamu? Lin Yin bisa jelasin buat aku. Kalau aku nggak lagi sibuk kerja, pasti udah aku temani. Oh ya? Coba kamu angkat kepala lihat. Angkat kepala? Sayang, dengar penjelasanku dulu. Ini nggak kayak yang kamu kira. Ini Lin Yin, Lin Yin baru putus cinta. Katanya dia belum pernah ngerasain rasa dilamar. Jadi aku cuma... Jangan sentuh aku. Jiang Yu, kamu benar-benar menjijikkan. Bukannya katamu lagi kerja? Aku kan takut kamu salah paham dan marah. Kami berdua beneran nggak ada apa-apa. Aku tadi sama dia cuma main-main aja. Maksudnya apa? Cewek ini selingkuhannya? Selingkuhan yang dilamar di depan umum. Ketahuan deh. Aku. Selingkuhan kok nggak tahu malu? Sayang,
Kita berhenti bertengkar ya? Ayo kita pulang. Nanti di rumah aku jelasin baik-baik. Jelazen? Pacaran 7 tahun. Kamu biarin pacarmu sendiri. Nungguin kamu di sini 2 jam. Sementara kamu malah nemenin teman cuekmu yang putus cinta. Cari sensasi. Melamar di depan umum. Jang Yu. Kamu benar-benar menjijikkan. Udah, jangan lagi. Sekarang aku nemenin kamu nonton film, oke? Banyak yang lihat nih. Gimana pendapat mereka tentang dia nanti? Ternyata setelah segalanya, kamu kumatakurang bilang dia selingkuhan. Emang dia bukan? Damn. Pacaran 7 tahun. Aku nemenin kamu lewatin 7 tahun tersulit dalam hidupmu. Sekarang kamu malah ngehajar aku buat cewek lain. Aku. Kalau kamu nggak bilang Lin Yin selingkuhan, mana mungkin aku mukulin kamu? Aku kan udah bilang, aku sama dia nggak ada apa-apa. Kalau aku beneran suka sama dia, mana mungkin kamu ada di sini? Kamu kan lebih tua 2 tahun dariku. Jadi lebih dewasa dan sopan dikit dong. Sopan? Jang Yu. Kita putus. Jangan marah dong. Aku tahu, kamu bilang putus sama aku kemarin, itu cuma omongan emosi. Lihat. Lin Yin sudah mengembalikan cincinnya. Tenang saja, besok, aku pasti akan menyiapkan lamaran yang lebih meriah untukmu. Tidak usah. Maksudmu apa? Aku ini bukan tukang loak. Barang yang sudah disentuh orang lain. Aku jejek. Kamu. Sekarang kamu sedang emosi. Aku nggak mau bertengkar sama kamu. Besok kita bicara lagi. Yang mengkhianati person kita itu kamu. Sekarang aku yang jadi seperti orang yang cari gara-gara. Hari ini tahun baru. Kok Kak Yu nggak nemenin Simba itu? Dia pasti bakal ngamuk besar. Kakak Shinsin, jangan cemburu ya. Kak Yu nggak bisa hidup tanpa kamu. Udah, diam. Jijik banget. Hari itu, aku terkejut menemukan. Selama 7 tahun terakhir, mereka hampir setiap hari chatting. Bahas game, bagi-bagi kehidupan. Kedeng-kedeng. Juga bahas tentang aku. Lin Yin, bisa nggak sih kamu? Jangan tiap hari ceritain pacar kamu ke aku. Bahkan saat dia menemaniku, malam tahun baru itu, dia sibuk pesen hotel buat Lin Yin. 3, 2, 1. Selamat tahun baru. Jang Yu. Selamat tahun baru, Nancy. Setiap tahun kita harus rayakan bersama. Ternyata hubungan kita yang terlihat selama 7 tahun ini, selalu ada bayangan orang ketiga. Sudahlah. Nggak ada yang perlu disedihkan. Anggap saja perasaan 7 tahunku sia-sia. Jangan ditutup dulu teleponnya. Aku tahu kamu sudah memutuskan untuk menikah. Tapi klub ini baru berdiri, sebuah tim e-sports wanita. Kami ingin meminta kamu kembali jadi pelatih. Jadi aku. Aku setuju. Apa? Kaksu. Aku sudah mantap. Aku ingin kembali ke tim. Shin. Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu sudah berusaha keras bertahun-tahun. Koneksi. Sambedaya. Semua itu kamu dapatkan dengan minum segelas demi segelas, dan merendahkan harga diri berkali-kali. Kamu benar-benar mau meninggalkan semua itu? Manager, sebenarnya aku
Nggak suka jadi asisten. Dulu bertahan dengan susah payah. Hanya untuk mewujudkan keinginan pacarku. Tapi sekarang, aku ingin membanggakan negara sendiri. Selamat untuk sang juara, Lara, atas kemenangannya di World Cup Esports. Menjadi juara 6 kali Esports yang pantas. Tapi aku justru mundur di puncak kejayaan. Karena cinta. Untuk mendukung mimpi esports Jiang Yu. Aku menjadi asistennya. Tangwaku. Udah tua, banyak tingkah lagi. Nggak tahu kamu suka apa darinya. Nggak mau sama Yin. Cewek cantik kayak gitu. Malah jatuh cinta sama si asisten. Drama cinta aja nggak segitunya. Jangan bilang gitu. Aku bisa sampai seperti sekarang ini. Semua karena dia yang selalu nemenin aku. Kalau nggak ada dia yang tiap hari nemenin aku, pikir yang main game. Mana mungkin aku bisa berkembang secepat ini? Dia bisa main game juga? Ayo pergi. Ayo pergi. Dulu aku meninggalkan segalanya. Mengejar cinta dengan nekat. Tapi hasilnya, tetap saja kalah taruhan. Tapi hubungan yang sudah busuk, bagaikan belatung di sumsum tulang, harus segera diputus. Shinshin. Maksudmu, kamu mau ikut kompetisi? Di usiamu sekarang ini? Manager, percayalah padaku. Ayo. Bentar lagi kita pergi, minum dulu. Kak Ksen. Kalau kamu pergi, aku nggak punya teman makan lagi. Kak Sin selalu ngasih aku makan. Kak Eksayan. Aku pasti bakal kangen sama kamu. Jangan pada Sadie. Kak Sin udah resign. Malam ini kita minum sampai mabuk. Minum sampai mabuk. Sepetendang Yu, kamu kalah. Sekarang kamu harus dihukum. Berdiri dan teriak keras-keras. Kamu sintelinin. Jangan ah. Aku kan punya pacar. Ah, sudahlah. Simba itu, kan udah lama kamu putusin? Dia lagi kesel aja. 7 tahun terbaik dalam hidupnya. Semua diberikan untukku. Biaya yang sudah dikeluarkan terlalu besar. Dia nggak bisa ninggalin aku. Nanti kalau dia udah nggak marah lagi, aku baru akan ngasih dia rayuan gombal. Dia pasti lari-lari cembira. Kembali ke sisiku. Cepetan teriak. Jangan berani buat, nggak berani tanggung jawab. Kan kita teman. Masa dia salah paham? Iya, benar. Iya, benar. Teriak ya teriak. Aku sintelinin. Kerosene. Aku sintelinin. Aku sintelinin. Udah cukup kan? Bak. Aku duluan ya. Kak. Kok kamu bisa ada di sini? Lepasin aku. Kamu siapa? Kami lagi minum perpisahan. Emang ada hubungannya sama kamu? Perpisahan? Mau pergi kemana? Ada hubungannya sama kamu? Kan sudah kuduga, kenapa kamu nggak datang? Minta maaf duluan padaku. Ternyata ada yang nemenin ya. Ini tengah malam. Ngekorin pria orang, keluyuran di luar. Kamu makin jago ya. Shen Eksayan, kau memang hebat ya. Jiang Yu. Kamu tuh standar ganda banget. Kamu saja sudah mengaku cinta pada Lin Yin di depan umum. Aku minum sama orang lain, ada masalah? Kamu cemburu apaan lagi? Aku kalah main waktu itu, jadi itu hukuman. Bisa nggak kamu ngerti keadaan? Baik. Kamu mau apa? Kita sudah putus. Mana mungkin aku cemburu? Jengke ya, kalau kamu masih begini. Benar-benar aku putusin kamu. Sekarang aku antar kamu pulang. Ikut aku. Lepasin aku. Kamu mabuk nyetir, mau mati? Aku nggak minum. Cepat pergi sana. Suruh lepas. Tulia? Pergi sana. Dia pakarku.
Dia mainem tengah malam begini. Kayak apa sih kelakuannya? Cepat pergi. Pulang sama aku. Le Pazin. Kakyu. Kenapa? Sekarang kamu rela ngomongin aku duduk di depan? Maksudmu apa? Lin in mabuk perjalanan pera. Kamu kan nggak mabuk. Kamu duduk di belakang. Memangnya kenapa? Aku nggak mau. Kalau kamu nggak mau, ya naik taksi sendiri. Sejak saat itu, kamu berangkat pagi-pagi setiap hari, jemput Lin Yin kerja. Takut aku mau nebeng mobilmu. Udah, jangan dibahas. Nanti kalau Lin Yin nggak ada, kamu bisa duduk di depan. Siapa yang mau? Zhang Yu. Kita nggak ada nantinya lagi. Kamu memang harus begini? Kita sudah 7 tahun bersama. Aku kenal Lin Yin lebih dulu dari kamu. Sudah kubilang kami cuma teman. Cuma teman? Teman yang bisa ninggalin barang beginian di mobil? Ini punya Lin Yin. Kak, percayalah aku. Aku sama Lin Yin, enggak terjadi apa-apa. Dia enggak sengaja numpahin minuman. Jadi dia ganti baju di mobilku. Tapi aku enggak nyangka, dia bisa ceroboh banget. Ini, barang beginian bisa ketinggalan. Kak, kamu percaya aku kan? Majuin mobilnya. Aku capek. Kak, nanti sampai rumah. Aku buatin kamu sup hangat. Jiang Yu tak akan pernah paham keputusasaan yang sesungguhnya. Justru seringkali sunyi. Sejutahan terbaik kami. Pada akhirnya kala olah hati yang mudah berubah. Kakyu. Bisa nggak kamu temenin aku ke rumah sakit? Aku kecelakaan. Kenapa? Aku segera ke sana. Kak, bisa nggak kamu pulang sendiri? Lin Yin kecelakaan. Dia sendirian, pasti nggak bisa ngatasin. Aku harus ke sana bantuin. Zhang Yu. Ini tengah malam gelap gulita. Kamu nyuruh aku pulang sendiri? Waktunya mendesak. Begini, aku transfer uang. Kamu pulang naik taksi sendiri. Besok, aku pasti siapin lamaran paling merayap buat kamu. Enggak usah. Jam 2 pagi. Buang aku sendirian, di tempat sepi yang susah dapat taksi. Inilah pria yang kucintai selama 7 tahun. Kaksu. Jinchuan. Kalian kok bisa datang? Ksin. Kami jemput kamu pulang. Ini pelatih baru kita. Datang nih. Siapa ini? Cantik banget. Ini adalah juara bertahan 6 kali berturut-turut. Juara dunia. Sang legenda e-sports yang tak pernah kalah. Ratu Ibli Lara. Mulai hari ini, dia bersama Jinchuan akan jadi pelatih kalian. Dia itu Lara. Kakak Su bisa mengundang Lara yang sudah lama menghilang untuk jadi pelatih kepala kita. Nggak nyangka bisa ketemu. Idola aku diizini. Cepat panggil dia pelatih. Halo, pelatih. Selama seminggu ke depan, aku yang akan memimpin latihan kalian.
Aku yakin di kualifikasi seminggu lagi, kita pasti bisa mengalahkan tim angin kencang. Dan juara dengan mudah. Aku percaya kemampuanmu. Barang-barangmu, nanti aku suruh orang bantu membereskan. Beberapa hari berikutnya, aku sibuk latihan tim setiap hari. Hanya sesekali saat istirahat, aku melihat di media sosial Lin Yin. Kabar terbaru Jiang Yu. Makasih ya bro udah jagain. Keluar rumah sakit. Lagi siapin lomba nih, tidur bareng tiap hari. Kak Yu sampai gantiin kasur yang lebih besar buat aku. Dia sayang banget sama aku. Jiang Yu, aku akan kasih tahu kamu. Gelar juara yang kalian idam-idamkan itu. Piweraku. Gampang banget diraih. Kenapa? Kak Sin gak datang, bawain bekal spesial? Anak muda Jiang ini. Udah mau makan nasi kotak aja. Jiang Yu. Ini tengah malam, gelap gulita. Kamu suruh aku pulang sendiri? Waktunya mepet. Gini aja. Aku transfer uang ya, kamu pulang naik taksi sendiri. Besok, aku pasti siapin lamar paling mega view camo. Kakak, beberapa hari ini latihan capek banget, belum pulang ke rumah. Aku jadi kurusan. Kapan kamu dateng? Pemain makanan piraku? Shen, Aksayan. Kamu berani-beraninya ngeblokir aku. Kak. Kak. Kamu lagi di rumah? Nggak mungkin. Di kantor. Pasti lagi di kantor. Shen, Aksayan mana? Dia di mana? Cepat panggil dia keluar. Siapa yang izinin kamu masuk? Satpam. Aku tanya, Shen Xin mana? Aku pacarnya. Aku berhak tahu jadi mana. Dia udah resign. Resign? Masa sih dia bisa resign? Dia pergi dengan tegas. Mungkin. Kamu harus introspeksi diri. Apakah kamu layak jadi pacarnya? Tim AXE, Yanggan Kak Sin Sekarang. Kerja di sana ya? Nggak heran Kak Sin pergi. Sangat tegas. Ternyata ada platform yang lebih bagus. Kalian barusan bilang, Shen Xin di mana? D Base Camp Latihan AXE. Ax? Nanti kalau kita sudah melewati 7 tahun gatalnya pacaran, aku pasti akan melamarmu di hari anniversary kita. Asal kamu berani nikahi aku. Aku berani nikah sama kamu. Besok, aku pasti akan siapkan untukmu lamaran yang paling megah. Mungkin. Coba kamu introspeksi diri. Apakah kamu layak jadi pacarnya? Sayang, aku pasti akan adakan untukmu lamaran yang menghebohkan dunia. Lin Yin. Ini, Jeanne Yumo melamar. Ngapain kamu dandan cantik-cantik? Yurison Low. Semuanya sudah diatur. Kamu yakin kakaknya kerja di sini? YK. Ini kan yang paling top di dalam negeri. Pernah membawa kejayaan. ENM Kali un Tuk Negara. AXE. Diakuma orang Kampengan. Bisa ngapain di sini? Selain cuci baju masak. Bisa apa lagi? Jangan ngomong sembarangan. Kak, memang main gamenya kurang jago, tapi kan dia selalu merawat kalian dengan baik. Bawain tas kalian, masakin kalian. Jiang Yu. Kamu sudah yakin? Lamaran. Tayumimen kemana-mana. Kalau akhirnya nggak jadi nikah, bakalan ribet. Aku sama dia nggak mungkin, nggak nikah. Aku janji sama dia. Setelah melewati 7 tahun gatalnya, langsung nikah sama dia. Soal dia, sekarang mulutnya bilang, mau putus sama aku. Tapi asalkan,
Aku minta maaf. Dia kan langsung, baikan sama aku lagi? Lihat aja deh. Nanti dia lihat ini. Pasti bakalan terharu banget. Pengen langsung malam pertama sama aku. Odar, Lin Yin, cepat gantungin foto cantik kakak di sana. Aku mau panggil dia turun. Foto cantik? Kenapa? Istirahatnya kurang? Bukan. Aku 2 hari ini. Mata Cannon Terrace Berkedut. Nggak tahu apa. Ada hal buruk yang mau terjadi. Kak Clara, cepat keluar lihat deh. Dai Lua. Ada yang mau melamarmu. APA. Lamaran? Shen Xayan. Aku cinta kamu. Shen Xayan. Nikah sama aku. Menikahlah dengannya. Kakak, aku bawa foto favoritmu. Untuk menepati janji. Menikahlah denganku. Kakak, bukankah ini lamaran yang selalu kamu impikan? Walaupun waktu terlambat 2 hari. Zhang Yu. Kamu bawa foto seperti ini untuk melamarku? Kamu tunggu saja masuk penjara. Foto pribadi yang sensitif? Lin Yin, ini sebenarnya bagaimana? Kak Exen. Maaf, aku salah ambil fotonya. Kalau kamu marah, kamu bisa pukul aku. Kenapa kamu tega? Memukul Zhang Yu? Kamu serius? Tentu saja. Nona Lin sudah mengajukan permintaan. Kenapa aku tidak boleh melakukannya? Shen Xayan. Kapan kamu belajar memukul orang? Lin In Peruzan, bukankah sudah minta maaf padamu? Kamu harus segitunya, tidak mau mengalah? Bersikap seperti ini? Zhang Yu, mantan yang baik, seharusnya seperti sudah mati. Kalian buat suasana segini hebohnya. Malah membiarkannya memasang foto-fotoku yang seperti ini. Yang akhirnya memelukan. Pasti kalian sendiri. Mantan, kapan aku jadi mantanmu? Aku cuma tidak menemanimu nonton film, lalu menunda lamaran 2 hari. Pantaskah karena hal-hal kecil ini kamu putus denganku? Hal kecil? Masino, membiarkan pacar yang sudah 7 tahun pacaran menunggumu 2 jam di bioskop, itu hal kecil? Atau saat kamu dengar dia langsung ada masalah, kamu tinggalkan aku sendirian di tempat terpencil, itu hal kecil? Atau lagi, selama 7 tahun ini, kalian setiap hari ngobrol dan berbagi kehidupan, itu hal kecil? Kamu sudah tanpa sadar menempatkan Lin Yin di atas segalanya. Kamu mengintip catatan chatku? Lain kali enggak. Untuk mengunci iPad MU. Aku dan Lin Yin cuma teman biasa. Kami berdua tidak ada hubungan apa-apa. Kakak, beri aku kesempatan sekali lagi ya? Tidak. Zhang Yu. Aku sudah memberikan 7 tahun terbaikku. Padamu. Aku menemanimu melewati 7 tahun tersulitmu. Kamu malah memakai cincin pernikahan di tangga orang lain. Kita tidak ada masa depan lagi. Kakek Sayan, kali ini kamu benar-benar selesai kepada Kakyu. Kamu tidak tahu, untuk lamaran megah ini, Kakyu sudah mempersiapkannya sejak kapan. Kamu tidak memberi muka sama sekali. Di depan banyak orang, langsung menolak. Kamu bikin Kakyu nanti. Gimana bisa keluar rumah? Betul. Kamu di luar. Sedikit pun tidak memberi muka pada pria. Aku benar-benar tidak tahu, dulu Kak Yu kenapa bisa suka padamu. Diam. Shen Xayan, kamu gila ya? Zhang Yu. 7 tahun pacaran. Kamu bukan gak tahu. Teman-temanmu ini, gimana ngejek dan ngehina aku. Satu-satunya nyebut aku kakak, wanita tua. Kamu selalu bilang cinta padaku. Tapi kamu gak pernah sekalipun membela aku. Sekarang, aku akhirnya mau putus sama dia. Kalian sama sekali gak perlu sok-sokan ngomong di sini. Aku kasih tahu ya. Lamar di depan umum itu sendiri sudah bentuk pemaksaan moral. Kalian bilang aku nolak dia, bikin dia malu. Tapi kalian, ada nggak yang nanya ke aku? Mau nggak dilamar di depan umum? Kalian suek-suek, bukannya suka yang kayak ginian? Shen Xayan, kamu dari kapan jadi susah dilayani begini? Aku susah dilayani? Zhang Yu.
Dulu kok aku nggak sadar. Kamu sejijik ini ya? Kamu. Di saat aku paling cinta, paling butuh kamu bertahun-tahun itu. Kamu nggak pernah menghargai perasaanku yang tulus. Sekarang, aku akhirnya nekat buat ninggalin kamu. Kamu ngapain? Mangararian. Yang kamu sebut lamaran itu. Ini sama sekali bukan cinta. Kamu cuma hanya mempertunjukkan cinta untuk membanggakan diri sendiri. Shen Xian. Kamu ngomong kayak gitu. Keterlaluan, deh. Kamu bilang kamu, Casey 7 tahan terbaik ke Jiang Yu. Jiang Yu juga kan, buang-buang waktu 7 tahan buat kamu? Teres, Jiang Yu kita. Kan bintang baru, yang sedang naik daun di dunia e-sports. Kamu. Cuma asisten. Siapa yang lihat juga, kamu nggak selevel sama Jiang Yu? Kamu punya hak apa? Sok-sokan nangis dan ngeluh di sini? Kamu bilang dia cuma asisten? Dia emang cuma asisten kan? Kenggong. Selain bisa ngerjain kerjaan kasar kayak cuci baju, masak, masih bisa ngapain lagi? Iya, benar. Kamu masih bilang, quasi tu joues un terbaik, que UGE. Kamu harusnya bersyukur. Kalau bukan karena Yug suka sama kamu mana tahu lagi nyuci toilet di mana. Coba bilang satu kata lagi. Jinchuan. Nggak perlu jelasin ke mereka. Udah. Kalian berhenti ngomong. Shen Xin toh pacar aku. Istri kalian. Kakak. Aku tahu. Semua yang kamu bilang soal putus itu cuma omongan kesel. Tapi kamu nggak diskusi sama aku. Langsung berhenti kerja sebagai asisten. Hal ini benar-benar bikin aku kesal. Kamu punya hak apa buat kesal? Shen Xian. Tim AXE emang bagus. Tapi kamu cuma asisten doang. Kamu di klub manapun, ya sama aja kan? Aku sekarang udah juara nasional. Aku sebentar lagi bakal naik ke arena internasional. Nanti aku menang hadiah besar. Aku bisa kasih kamu hidup yang lebih baik. Kamu nikah sama aku. Itu investasi terbaik. Kokak. Jiang Yu. Aku udah nggak mau jadi battle on Kaiten untuk kesuksesanmu berikutnya. Semua yang kamu pengen dapetin 7 tahun yang lalu udah aku dapetin. Sama. Siapa bilang aku kesini buat jadi asisten? Kamu selain bisa jadi asisten, masih bisa ngapain lagi? Aku adalah pelatih kepala tim AXE. Pelatih kepala. Kamu ini pelatih kepala? Shen Xian. Mau bikin aku mati ketawa? Kamu cuma asisten yang ceroboh. Mau jadi pelatih tim terkuat se-Indonesia? Kamu pikir lagi nulis novel tomat ya? Shen Xin. Kamu memang, bualanmu nggak pakai draft ya. Kalau kamu pelatih kepala AXE, berarti aku juga bisa bilang. Aku ini Lara si Raja Iblis, yang tak pernah kalah. Kalau kamu Lara, berarti aku ini partner terbaiknya, support terkuat, Jinchuan. YK, ok, Camus Jinchuan, aku Lara. Memangnya aku susah dikenali? Pasti karena aslinya lebih ganteng daripada di layar. Sudah. Diam kalian berdua. Kakak, jadi asisten gak memalukan kok. Kamu gak perlu bohong di depan banyak orang. Kakak, cepat kembali jadi asistenku. Sejak kamu pergi, aku jadi kurusan. Aku bukan asistenmu. Intinya kamu nggak mau nikah sama aku. Yang kamu mau, Kuma, pembantu gratis 24 jam, yang kasih kamu dukungan emosional. Jiang Yu, aku bilang sekali lagi. Kita sudah putus. Seumur hidupku, aku nggak mau ketemu kamu lagi. Jinchuan, ayo kita pergi. Shen Xian, dia siapa? Lepasin aku. Kamu sakitin aku. Lepasin. Nggak dengar, dia suruh lepasin? Kakyo. Jiang Yu. Jiang Yu. Kamu berdarah. Oh Shen Xian. Aku heran, kenapa kamu buru-buru banget putus sama aku? Ternyata di luar, udah ada pria lain ya. Pria lain? Jadi kita kelihatan. Seperti itu ya hubungannya? Jadi kalian mengaku. Shen Xian. Kamu benar-benar menjijikkan. Ternyata kamu yang selingkuh duluan. Main mata sama pria lain. Lalu malah balik, nuduh aku dan Lin Yin punya hubungan gak bener. Sejak kapan kamu jadi licik begini? Jiang Yu. Nggak semua orang
Seperti kamu yang gampang selingkuh. Aku heran kerjaanmu bagus. Kenapa tiba-tiba resign? Ternyata tergoda sama pria lain. Selera kamu memang selalu bagus ya? Pria gantal buat apa? Kaku kita, kan bintang baru esports. Baru debut. Langsung sapu bersih. Semua gelar juara nasional. Yang ini, jangan-jangan cuma admin warnet. Kak asisten, cinta dengan si admin warnet. Pemain baru terkuat? Waktu aku main esports. Mungkin. Yang jadi admin warnet itu kalian. Kemampuan biasa, tapi mulut besar. Ngomong-ngomong. Suaranya kok kayak familiar ya. Dia itu. Dia. Dia. Itu dia. Saya Pak? Kenapa heboh sekali? Dia itu Jin Chuan. Ini beneran Jin Chuan. Shen Xin, kamu cuma asisten. Kok bisa kenal sama Jin Chuan? Shen Xian, kamu sebenarnya dari kapan? Mulai deket sama dia? Waktu kamu ikut kami, pergi bertanding. Apa sering diam-diam? Minta kontak pemain lain? YK. Ini MAH pelacur namanya. Beralasan suka esports, tapi malah genit sana-sini. Kekyu, aku kan udah bilang, dia emang gak cocok sama kamu. Kalian ini, mending putus aja. Pelacur. Ternyata. Orang yang hatinya kotor. Pikirannya juga kotor. Kamu. Jangan berani berbuat tapi nggak berani ngaku. Kamu berani bilang. Kamu tiba-tiba minta putus. Bukan karena Jin Chuan? Tiba-tiba minta putus. Lin Yin. Kamu suruh pacar orang, yang udah pacaran 7 tahun, melamar kamu. Celana dalam. Ditaruh di kursi penumpang orang lain. Selama 7 tahun. Kamu nggak pernah berhenti. Ngobrol sama dia. Aku doain kamu. Nanti ketemu orang kayak gini juga. Di dunia ini, nggak ada yang namanya. Tiba-tiba nggak cinta lagi. Semuanya adalah kekecewaan yang menumpuk. Kalau Odar Kebenayakan. Ya pergi. Cuma aku, Shen Xin. Nggak bisa nerima pengkhianatan. Sekali berkhianat. Selamanya nggak dipakai. Shen Xian, jangan carry alasan lagi. Kamu bilang sama aku. Kamu sebenarnya dari kapan? Nuduh aku pakai tanduk ini? Kamu ngomong apa sih? Maaf ya. 7 tahun lalu. Kami udah kenal. 7 tahun. Kekyu. Jangan-jangan kamu. Ditlontarkan selama 7 tahun penuh? Shen Xian. Masalah ini, harusnya kamu kasih penjelasan dong. Kamu punya hak apa minta penjelasan? Terakhir kali aku bilang sama kamu, aku nggak selingkuh. Tapi sekarang, kita udah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Tolong kalian pergi. Shen Xian, kamu yakin? Kamu pasti mau sama dia? Dia memang senior di dunia esports. Tapi aku lah yang jadi masa depan esports. Menarik. Aku juga pengen tahu. Kakak, kamu sebenarnya suka siapa? Siapa yang suruh kamu merekak? Paru-parumu kan gak bagus. Siapa yang izinin kamu merokok? Di depan aku mesra-mesraan. Kamu ini agak keterlaluan. Kamu itu siapa? Nggak tahu diri apa? Kamu nggak lihat, dia cuma mau mainin kamu? Zhang Yu. Ini urusanmu apa? Mau aku sekarang cinta orang lain? Juga nggak ada hubungannya sama kamu. Aku bilang, aku nggak setuju putus. Maaf. Bukan urusanmu setuju atau enggak. Aku harusnya dari dulu, ngerti sifatmu yang kayak gini. Aku kira, hubungan aku sama Lin Yin, bikin kamu salah paham. Sampai susah-susah, jelasin ke kamu. Ternyata, kamu udah niat dari awal. Aku rasa, kamu udah sama dia, tiduran ratusan kali ya? Pergi. Aku nggak mau ketemu kamu lagi. Cepat pergi. Zhang Yu. Kamu berani memukulnya? Satpam. Usir mereka keluar. Lepasin. Aku bisa jalan sendiri. Shen Xin.
Di puncak kariermu, kau memilih mundur demi cinta. Orang yang bisa membuatmu rela melepaskan segalanya. apakah partnermu, Jin Chuan? Tentu saja bukan. Aku dan Jin Chuan hanya partner yang baik, teman baik. Orang yang benar-benar kucintai adalah orang lain. Jiang Yu. Aku memberimu kesempatan sekali. Xin. Kali ini, aku tidak akan lagi menyerahkanmu kepada siapapun. Daftar peserta yang dirilis online. Sudah kamu lihat? AXE ini mikir apa sih? Memilih sekelompok cewek buat lawan kita. Tapi asisten pelatih mereka kali ini adalah Jin Chuan. Nama pelatih utamanya sama sekali belum dirilis. Katanya sih, dia adalah orang hebat yang sangat luar biasa. Suspensinya langsung penuh. Tapi Jin Chuan ini sehebat apapun. Dia cuma supporter kuat. Jean Lupa, Kaku kita, adalah midlaner serba bisa. Azalkan, yang mereka undang bukan Lara Sirajaibli. Tim kita Lai Feng juara. Sudah pasti. Aku hari ini sengaja menganalisis taktik Jin Chuan. Memang pantas disebut support terkuat. Tapi, sepertinya dulu dia pernah bilang di wawancara. Dia sepertinya punya seseorang yang selalu disukainya. Sepertinya salah satu mantan rekan setimnya. Rekan setim? Kalian ngomong apa? Jin Chuan naksir rekan setimnya? Yang detekser Jin Chuan adalah atlet e-sports. Sedangkan Shenxin cuma asisten. Jadi, mereka sama sekali bukan hubungan seperti itu. Kakak. Pasti supaya aku cemburu. Makanya dia nggak jelasin. Kakyo, kamu kenapa? Pertandingan berikutnya. Kualifikasi melawan AXE. Kita harus menjuarainya. Aku akan berdiri di podium tertinggi. Dan melamar Shenxin di depan umum. Minum dulu. Nggak minum. Kamu cepat pulang istirahat. Kalau gitu aku cari orang lain buat minum. Berdiri. Aku temenin kamu minum. Kamu sudah bangun. Aku masakin bubur sehat buat kamu. Kenapa nggak bangunin aku lebih awal? Latihan hari ini penting banget. Tunggu dulu. Kamu sudah bekerja terus-terusan selama seminggu. 7 hari tidurnya nggak sampai 10 jam. Kamu sebaiknya istirahat yang cukup dulu. Nggak bisa. Kejuaraan dunia e-sport sudah dekat. Besok lagi ada kualifikasi domestik. Yang bisa menyaingi kita cuma tim Lai Feng-nya Jiang Yu. Hanya dengan mengalahkan mereka, kita baru punya kesempatan untuk berdiri di panggung yang lebih besar. Buburnya nanti aku minum pas pulang. Nggak bisa diajak kompromi. Kaku. Kami nggak ngapa-ngapain. Zhang Yu, kamu ini laki-laki apa bukan?
KQ. Lagipula Kamukan. Sudah putus sama si cewek tua itu. Pertin Bangin Dong Gayin. Damn. Aku akan cari kesempatan buat ganti rugi. Tapi orang yang kucintai adalah Shenxin. Kalau soal ini, sampai dia tahu, kita bahkan gak bisa berteman lagi. Zhang Yu. Shen Xian. Shen Xian lagi. Aku ini lebih jelek di mana? Dari Shen Xin ini? Wah, kualifikasinya saja sudah mewah begini. Pelati. Kalau kita bisa masuk ke World Series, kamu harus ajak kita. Yalan zero. KQ. Perkayala Padaku Sekali ini. Kualifikasi tahun ini. Team Kita. Li Feng. Pasti menonton pas bertanding. Latihanmu itu. Sia-sia semua. Gimana kalau kita makan hotpot dari sekarang? Minum anggur kemenangan? Tentu saja. Aku sudah janji sama kalian. Denga-denga, Yeksi memilih sekelompok cewek untuk melawan kita. Bukannya ini jelas-jelas menghina kita? Terima kasih, pelatih. Shen Xian. Musuh bebuyutan memang sering ketemu. Mereka. KQ. Cewek-cewek itu adalah tim AXC. Kenapa Shenxin kelihatan akrab banget sama mereka? Dia asisten mereka. Masa sih nggak akrab? Kakak, kamu pergi ke AXC, terus mau ngapain? Pindah-pindah begini, tetap aja cuma kerjaan. Melayani orang. Pelati. Siapa mereka? Pelati. Pelati. Dia pelatih kalian. Nggak mungkin. Aku pernah main game sama kamu. Memang awalnya kamu main bagus. Tapi akhirnya selalu kalah sama aku. Bodoh. Kalian ngomong apa? Dia memang pelatih kami. Zhang Yu. Ini ada urusannya sama kamu? Ruang istirahat kalian ada di sana. Silakan pergi. Shen Xian. Kita semua kan datang buat bertanding. Kamu nggak perlu marah-marah gitu kan? Cuma seorang asisten. Malah mau disapa pelatih. Gengsi Junction. Kamu terlalu munafik. Kenapa dia ngomong gitu soal pelatih kita? Aku cuma cari gengsi atau bukan? Nanti kalian akan tahu. Kakak, jangan-jangan kamu mau bilang, nanti di babak kualifikasi, kamu yang akan memimpin anak-anak kecil yang gak level ini, buat melawan kami? Anak kecil? Apa kalian? Gaya tim angin kencang kalian. Cuma menyerang lawan dengan cara yang murahan. Buat puas sendiri? Sekarang sombong banget, nggak takut nanti malu sendiri? YK. Malu. Yang berdiri di depan kalian adalah bintang e-sports Jiang Yu. T'as ini diamant juare semua. Turnamen top dalam negeri. Kami. Bakal kalah sama kalian? Jangan-jangan kalian, bahkan voting online, nggak pernah lihat? 99% memilih angin kencang. Kamu nggak mau bilang? Kalian mau bikin satu pertandingan. Comeback gone? Aku rasa kamu kayaknya lupa. Aku paling suka bikin orang malu. Gelar cuma nama saja. Kita lihat di lapangan. Siapa jagoannya? Aku mau lihat. Tanpa latihan bersamaku dan bimbingan teknisku. Zhang Yu, gimana caramu menang? Semengat. Selamat datang di Glory Battlefield. final nasional. Hari ini, siapa yang bisa merebut piala juara akan mewakili Huakuo bertanding di kancah internasional. Pertama-tama, mari kita sambut dengan tepuk tangan. Tim juara 3 kali berturut-turut, tim angin kencang, Angin kencang. Semengat. dan pemain andalan mereka. Jiang Yu. Angin kencang. Zhang Yu. Zhang Yu. Zhang Yu. Sedangkan lawan mereka adalah kuda hitam terbesar musim ini. Tim yang seluruhnya perempuan. Tim AXC. AXE. Semangat. Tim yang baru berdiri setengah tahun ini. Tela Menong Terrace Meneris. Lolos ke final. Dan membungkam keraguan dengan kemampuan. Jadi hari ini, apakah sang juara akan melanjutkan legenda? Ataukah kuda hitam perempuan berhasil comeback? Mari kita Tunggu dan lihat. Masih perlu ditanya? Cewek main game ya pasti payah. Mau ikut turnamen pro lagi. Di arena esports, nggak ada bedanya cowok atau cewek. Tapi cewek emang payah sih.
Ngedeketin gue buat apa? Pengen deket. Kamu masih sama kayak dulu, waktu main di World Cup dulu. Santai aja. Sekarang bawa tim ke World Cup. Tetap tenang kayak orang luar. Aku percaya sama mereka. Waktu sudah lewat 8 menit. Economy AXE. Sudah ketinggalan 3000. Menara atas sudah hancur. Junglernya ditangkap Jiang Yu 3 kali berturut-turut. Vision D Sungay Hailong Semua. Tim AXE. Hanya bisa mengurung diri. D dalam Menara Kejua Butte Clear Minion. Ini apa sih? Taktik Yeksi. Aku nggak ngerti. Ini cuma ngasih kill gratis aja. Penonton juga udah pada nyerah. Setelah 7 tahun. Mereka masih nggak paham. Taktik Raja Iblis. Sekarang. Mulai balas bunuh. Jang Yugon. Hasil didikan aku sendiri. Kalau aku mau dia kalah, dia nggak mungkin menang. Oh ya? Kapan? Giliran didikin aku? Kan udah gue bilang, kalian, para cewek ini nggak bakal bisa. Cuma modal kalian. Mau masuk World Cup? Pergerakannya kayak ibu-ibu, lagi belanja di pasar. Bunch of noobs. E-sports. Mengejek itu senjata paling nggak berguna. Ini maksudnya apa? Lawan kok mulai balas bunuh? Keren juga. Pentakill. Juara. Yuara, kita menang. Kita bisa masuk World Cup. Menang. Selamat ya. Selamat buat kamu juga. Selamat untuk AXE, meraih gelar juara. XE. Alasan kali ini, bisa meraih gelar juara, nggak lepas dari pelatih misterius, di balik tim mereka. Nah, hari ini, sang raja tanpa mahkota, akan melepas topengnya. Mari kita sambut. Raja Iblis Lara naik panggung untuk berbicara. Lara. Pelatih kepala mereka. Ternyata Lara? Idola. Idolaku kembali lagi. Lara. Kenapa mirip banget ya, Shen Xian? Apa yang aku pikirkan? Shen Xian, masa sih dia Raja Iblis? Lara. Benar-benar Lara. Dia kembali. Lara. Memang pantas jadi idolaku. 7 tahun menghilang. Begitu muncul langsung disambut ribuan orang. Tapi, postur tubuh Lara ini, kok rasanya sangat familiar ya? Seperti Shensin. Kamu mikir apa sih? Masa tante-tante itu bisa? Disamakan dengan idolaku? Ayah, Shen Xian Kuma, asisten yang gak penting. Pantaskah dia dibandingkan dengan sang raja tanpa mahkota? Lara, posturnya sama, tapi kelasnya beda jauh. Kayak langit dan bumi. Setelah 7 tahun, antusiasme penonton kami masih sama seperti dulu. Hanya saja tak disangka setelah 7 tahun, kami bisa menyaksikan langsung Comeback Naya Raja Iblis. serta kalian berdua berdiri bersama di arena ini. Lara. Dulu kamu mundur demi cinta. Apa sebenarnya yang membuatmu memutuskan untuk kembali ke panggung? Masa sih? Kok Lara lihatnya ke Kak Yu? Jangan-jangan dia. Jatu Saint-Apada Pendongon Pertama? Kakyo, putus sama Shensin itu keputusan yang tepat. Katanya sih yang berikutnya lebih baik. Lihat, Lara kan sudah datang. Zhang Yu. Sebentar lagi. Kamu akan berhenti tertawa. Lara benar-benar sedang melihatku. Dulu. Aku mundur demi cinta. Itu memang keputusan yang sangat salah. Tapi butuh waktu 7 tahun. Untuk mengenal seseorang. Aku tidak menyesal. Dulu aku berumur 21 tahun. Aku pikir. Cinta adalah segalanya dalam hidup. Jadi aku mengorbankan segalanya demi cinta. Sekarang aku 28 tahun. Aku akhirnya mengerti. Sepanjang hidup ini, satu-satunya yang bisa kandalkan hanyalah diriku sendiri. Hanya diriku sendiri. Cinta. Mungkin hanya bumbu penyedap. Tapi karir adalah alat untuk mencari nafkah. Memang pantas disebut Lara. Setengah hidup pergi, kembali cuma berumur 28. Inilah kehidupan legenda seorang jenius. Aku bersamanya selama 7 tahun. Aku tidak akan, karena akhirnya tidak sesuai harapan. Lalu menyangkal kebahagiaan yang pernah kami miliki. Lin Yin. Menikahlah denganku. Maukah kamu menjadi istriku? Zhang Yu. Aku mau.
Bahkan jika sekarang dia berbalik dan menggandeng tangan orang lain, aku tidak akan meragukan bahwa saat kita bersama dulu, ketulusan cintanya padaku. Ini bukan karena aku sangat percaya padanya, tapi karena aku percaya pada diriku sendiri. Aku percaya wanita sepertiku bisa membuatnya, pria seperti itu tergila-gila padaku. Tapi sekarang aku sudah tidak cinta lagi. Kamu. Maka kamu bukan apa-apa lagi. Baik, seharusnya begitu. Bahkan Lara tidak dihargai. Pria itu. Kalau Lara bersama denganku, Lara, aku pasti tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Setelah 7 tahun, Lara hari ini akhirnya memutuskan untuk melepas topengnya. Mari kita bersama-sama. Hitung mundur 3 angka. Shen Xien. Lara, ternyata Shen Xin. Benar-benar tidak membohongiku. Ini, bagaimana mungkin ini? Bukankah dia cuma asisten? Shen Xien adalah Lara. Kalau gitu kita tamat. Tidak mungkin. Ini palsu. Ini pasti palsu. Bagaimana mungkin Shen Xin adalah Lara Si Raja Iblis? Aku pernah lihat dia main game. Bahkan kerja sama tim dasar. Tidak ada. Bagaimana mungkin dia adalah Lara? ADC menempel dinding sembunyi di semak. Support siap flash inisiasi tim. EO. Komando kali ini terlalu hebat. Lawan tidak sempat bereaksi. Siapa yang komando tadi? Sekarang sudah bisa menang. Aku harus cari kesempatan bunuh diri. Hindari ketahuan identitas. Meneng. Kak Xien. Kenapa kamu begitu bodoh? Siap kali dibuna diakir. Benar-benar membebani kami. Kamu bahkan tidak tahu aku sengaja. Kalahkan pertandingan. Tidak bisa melihatnya. Kemampuanmu ini juga tidak bagus. Kamu bahkan tidak tahu aku sengaja. Kalahkan pertandingan. Tidak bisa melihatnya. Kemampuanmu ini juga tidak bagus. Bahkan omong kosong seperti ini, kamu bisa mengatakannya. Bagus sekali, kalahkan pertandingan. Shen Xin, kapan kamu menjadi begitu tidak tahu malu? Aku tahu. Di mulutmu bilang, tidak ingin balikan dengan Jiang Yu. Sebenarnya, lagi-lagi mengundurkan diri, lagi lari dari rumah. Bahkan cari Jin Chuan pura-pura pacar. Bukankah untuk membuat Jiang Yu cemburu, untuk menghiburmu? Aku hampir percaya omong kosongnya. TAPI, Lara adalah idola semua. Idola para gamer esports. Kamu agar Jiang Yu menyesal, bahkan dia berani meniru. Tidak takut dibully online? Apa maksudnya? Orang ini bukan Lara. Shen Xien. Kali ini yang kamu lakukan agak keterlaluan. Aku sekarang adalah pemain esports yang sedang populer. Jika karena kamu meniru Lara, menyebabkan aku diskors, seumur hidupku tidak akan memaafkanmu. Bukan. Logika tim Live Fang kalian benar-benar aneh. Bilang aku meniru Lara. Baiklah. Di mana buktinya? Bukti. Lara itu tak terkalahkan. Raja tanpa mahkota. 16 tahun debut langsung jadi yang terbaik. Memenangkan semua penghargaan internasional. Pemain jenius. Tapi kamu, canggung dan kikuk. Selain cuci baju dan masak, apa lagi yang bisa kamu lakukan? 7 tahun lalu, Lara pensiun. 7 tahun lalu. Aku bersamanya. Kalian tidak merasa ini terlalu kebetulan? Tanpa kebetulan, tak ada cerita. Banyak sekali hal yang kebetulan di dunia ini. Hanya dengan ini. Kamu berani bilang kamu Lara? Ini terlalu sederhana. Lara, 7 tahun lalu sudah jadi raja. Waktu itu kamu mungkin belum tahu. Sedang menyapu toilet di pabrik mana. Ini masih perlu bukti? Maksudnya APA? Jadi wanita ini benar-benar palsu? Tidak mungkin, kan? Turnamen sebesar ini. Mana mungkin dia berani? Kamu ngomong apa sih? Dia adalah pelatih kami. Kesuksesan kami kali ini. Yang paling berperan adalah pelatih Lara. Bukan. Aku jadi heran. Kakak ini kasih kalian minuman ajaib apa? Kalian AX. Kok begitu membelanya? Coba panggil, kakak, sekali lagi. Satpam mana? Cepat tarik orang ini ke bawah. Banyak media yang memperhatikan. Keamanan kalian seburuk ini?
Masa orang gila seperti ini dibiarkan masuk? Kalau hari ini karena dia. Tim kami, tim Lai Feng, terganggu. Kalian sanggup tanggung jawab? Ini, sebenarnya apa yang terjadi? Shen, Xian. Kamu boleh saja bertingkah. Tapi harus ada batasnya. Awalnya aku berencana, setelah menang pertandingan ini, akan melamarmu. Tapi kalau kamu terus-terusan begini, masih terus begini, aku benar-benar akan putus denganmu. Lepaskan aku. Aku suruh kau lepaskan. Kamu punya hak apa untuk ikut campur? Kamu siapa sih? Ini urusan keluarga kami. Kamu tidak berhak ikut campur. Cepat ikut aku turun. Lipas. Urusan keluarga? Kita sudah putus sejak lama. ITU Urizan Keluarga Makam APA? Kapan kita putus? Itu kan jelas kata-kata emosi. Aku sama sekali tidak menganggapnya serius. Kalau kamu masih terus-terusan bikin ulah, aku beneran akan putus sama kamu. Jangan-jangan kamu beneran mikir. Abis jadi babysitter AXC beberapa hari. Jin Chuan bakal suka sama kamu? Shen, Xian. Jangan aku. Cuma aku yang mau mencintaimu. Cuma aku yang bisa nerima profesi kayak kamu. Kalau kamu ninggalin aku, kamu bukan apa-apa. Diam. Aku udah nggak cinta lagi sama kamu. Omongan manipulatifmu itu. Simpan saja omong kosongmu itu. Kamu. Siapa yang berani sentuh dia? Bossy Xi. Keksu. Ini kan acara penghargaan yang bagus. Kalian ribut apa sih? Kak Su. Lara, kan atlet yang Kak Su besarin sendiri. Atleta sports. Si imut-imut ini. Di ajang sebesar ini, pura-pura jadi Lara. Masa Kak Su nggak buru-buru? User dia? Usir dia? Kamu masih berani bilang dia palsu? Kak Su. Maksud Kak Su apa? Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik. Yang berdiri di depanmu ini adalah sang raja tanpa mahkota. Lara. APA. Kak Su. Maksud Kak Su apa? Jangan-jangan Kak Su salah? Salah? Aku menemukannya waktu dia umur 16. Menggali bakatnya. Cuma butuh setengah tahun untuk membawanya ke panggung internasional. Aku jadi manajernya selama 6 tahun. Menurutmu, siapa yang lebih kenal dia? Aku. Atau kamu? Aku. Ini sebenarnya gimana sih? Shenxin yang kayak gitu. Mana mungkin, adalah Lara si Ratu Kegelapan? Aku lihat tim kalian, Lai Feng, memang lucu ya. Katanya, kalian fansnya Lara. Sekarang dia udah berdiri, di depan kalian, masih aja nggak kenal? Keksu. Jangan-jangan, ada salah paham? Aku sama Shenxin udah 7 tahun. Kalau dia beneran Lara, mana mungkin aku nggak tahu? Kamu masih ingat, kalian udah 7 tahun? Waktu dia di puncak karir, dia jatuh cinta sama kamu, cuma karena kamu bilang, sambil lalu pas ulang tahunmu, pengen dia nemenin kamu. Berjuang. Dia langsung nekat, tinggalin semuanya buat cari kamu. Tapi kamu, sama temen cewekmu, nggak jelas hubungannya. Aku sama Lin Yin bersih kok. Masa di sekitar kalian, nggak ada teman lawan jenis? Teman lawan jenis? Maaf ya. Kami nggak bakal, sama teman lawan jenis kami, melamar dan mengaku di depan umum. Sudah kubilang, semua yang dulu itu, cuma salah paham. Salah paham? Kalau yang ini, juga salah paham? Wah, ini? Ini keterlaluan banget. Ya ampun. Mereka berani berbuat hal seperti ini? Matikan, cepat matikan itu. Kok kamu bisa punya foto ini? Pertanyaan pertama kamu begitu naik sini, adalah soal foto ini. Dari mana? Berarti ini memang benar. Shen, Xian. Cepat matikan foto ini, tolong. Sekarang banyak yang lihat. Kamu mau menghancurkan masa depanku? Dasar tak tahu malu. Menghancurkan kamu? Sejak putus sama kamu, aku nggak pernah kepikiran untuk berhubungan lagi sedikit pun. Kalianlah yang terus-terusan datang menantangku. Foto mesra di kasur saja dikirim. Kalian sudah nggak punya malu lagi. Aku masih perlu khawatir apa? Lin Yin, sekarang kamu merasa bangga ya? Susapaya. Dapat sampah. Kamu. Maksud kamu apa? Foto itu kamu yang kirim ke dia? Iya juga. Cuma kamu yang punya kesempatan. Moto foto kayak gini. Zhang Yu. Aku nggak nyangka. Dia bakal ngeluarin foto ini untuk diperlihatkan. Kamu tahu kan?
betapa aku mencintaimu. Masa aku mau menghancurkanmu? Diam. Jengke ya. Kita cuma teman. Sekarang kamu bilang cinta padaku. Dengan omonganmu ini, gimana caranya aku jelasin ke kakak? Zhang Yu. Sampai sekarang kamu masih nggak ngerti? Dia sudah lama memutuskan untuk putus sama kamu. Dia nggak cinta kamu lagi. Kita berdua sudah berjuang bertahun-tahun. Kenapa kamu nggak bisa mempertimbangkan aku? Diam. Kamu benar-benar membuatku jijik. Kakak. Maafin aku sekali lagi. Kasih aku kesempatan lagi, boleh enggak? Aku pasti akan mencintaimu dengan baik. Zhang Yu. Air yang sudah tumpah tak bisa dikumpulkan lagi. Kalau kamu bisa mengumpulkan air ini, sampai setetes pun gak tumpah, kembalikan padaku. Aku akan maafin kamu. Kalau kamu bisa mengumpulkan air ini, sampai setetes pun, tidak ada yang tumpah untukku. Aku akan memaafkanmu. Kenapa? Kenapa airnya nggak bisa masuk? Kenapa? Zhang Yu. Sepertinya kamu masih belum paham. Putus itu nggak perlu persetujuan orang lain. Shen, Aksayan. Parasan kita selama 7 tahun. Katanya putus ya putus aja? Apa kamu benar-benar pernah mencintaiku? Atau jangan-jangan, kamu memang selingkuh dengan Gu Jinchuan? Kamu putus denganku, cuma untuk bersamanya? Zhang Yu, kamu gila ya? Yang merusak hubungan kita adalah kamu. Di mulutmu, kok malah aku yang diselingkuhin? Kamu malah berusaha cuci tangan. Parasan kita selama 7 tahun. Katanya putus ya putus aja? Apa kamu nggak salah, sama sekali? Kalau saja kamu memberitahuku lebih awal, kalau kamu adalah Lara, aku pasti nggak akan. Nggak akan gimana? Nggak akan diam saja. Saat teman satu timmu mengejekku sebagai tante-tante di grup. Atau nggak akan menganggapku sebagai pembantu gratis? Benar. Kalau saja kamu lebih awal memberitahuku semua ini, hal-hal ini nggak akan berkembang sampai sejauh ini. Kita akan baik-baik saja. Kita akan saling mendukung. Sampai tua nanti. Sekarang kamu punya hak apa? Untuk minta putus dariku? Hubungan kita selama 7 tahun hancur. Semua karena kamu. Zhang Yu, aku mencintaimu selama 7 tahun. Aku nggak nyangka. Kamu adalah seorang bajingan seperti ini. Mensen Tamer adalah noda terbesar dalam hidupku. Lapar ya? Aku masakin mie untukmu. Kak. Kak. Paru-parumu nggak bagus. Ingat sering-sering buka ventilasi. Biarkan udara lancar. Baik. Aku belanja minggu lalu. Beliin kamu beberapa baju baru. Sudah dicuci dan disetrika. Ingat dipakai ya. Kak. Kak. Kenapa kamu tega sekali? Kak. Aku benar-benar nggak bisa hidup tanpamu. Ayo kita reject lagi ya? Kak. Semuanya sudah diatur. But, kalau begitu nanti, kita jadikan jelas jatuh sebagai tanda. Aku mau jemput pacarku dulu. Maaf. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi untuk sementara. Ada acara bisnis. Kalian makan saja. Dia yang ngajak kita makan malam perayaan. Tapi dia sendiri nggak dateng. Kenapa? Nggak suka makan bareng aku ya? Aku ke toilet dulu. Kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Jinchuan Sinta Shen Xian. Shen Xin Cinta Yin Xuan. Jangan-jangan mau nembak aku? Ada yang mau kamu katakan? Aku mau.
Ngapain sih? Ngapain sih? Ini ngapain sih? Salah. Salah. Pak, bukannya Bapak bilang tandanya gelas dipecahkan? Aku memang bilang tandanya gelas dipecahkan. Tapi aku kan belum memecahkan gelas? Maaf ya. Gelasnya aku yang pecahin. Dapur kalian, apa ketel airnya mendidih? Chen Chen, aku cinta kamu. Sayang. Kakak juga cinta kamu. Jadian, Manis banget. Jadian. Ngapain? Aku juga mau. Mimpi kali. Kejuaraan dunia sebentar lagi. Aku harus balik kerja. Aku. Kamu istirahat dulu. Nona. Aku ini bos. Aku perintahkan kamu untuk bersantai malam ini. Halo Kek. Nunggu apa lagi? Malam ini, layani dia dengan baik. Setiap orang, bonusnya digandakan. Kek. Kek. Au. Aku sudah repot-repot atur makan malam buat kalian. Tapi ternyata, nggak ada percikan api sama sekali. Gujanxion. Gujanxion. Dengan wajah secantik itu, malah cuma bisa diam-diam naksir. Hari ini, aku harus memaksa mereka untuk maju. Kalau nggak segera datang, calon istri bisa hilang. Badanmu bagus. Kakak suka? Wajahnya juga lumayan. Nolak aku, lalu langsung cari model cowok. Shen Xin. Kalau ketahuan, kamu bakal mati. Sudah kubilangkan. Aku, Zhang Yu, paling gak kekurangan. Yaitu cewek. Zhen Xin itu siapa dia? Betul. Gratis pun aku gak mau. Minum lagi. Ayo, Kak. Enggak, udahan minumnya. Minum lagi. Ayo, Kak. Tidak, sudah cukup. Aku mau pulang tidur. Shen Xin. Kamu siapa? Ngerti aturan gak sih? Ini klien kami. 500.000. Sekarang dia milikku. Terima kasih, Mas. Pergi sana. Terima kasih, Mas. Gu Jinchuan. Sejak kapan kamu jadi model pria? Aku. Iya, aku kerja jadi model pria. Mau pesan aku nggak? Aku kasih tahu kalian. Kakyu, ayo lanjut minum. Minker. Shen Xian. Kalian ngapain? Temani aku tidur. Aku sudah bayar. Gu Jinchuan. Kamu harus temani aku tidur. Shen Xin. Kamu yang mulai. Kalian ngapain? Kita kan sudah dewasa. Menurutmu, kita lagi ngapain? Shen Xian. Bisa nggak kamu jangan kekanak-kanakan? Datang sendiri ke klub malam, mabuk sampai kayak begini. Memangnya kamu segitu laparnya? Cepat bangun. Aku antar kamu pulang. Lah pesan aku. Aku mau pesan model pria. Bayar buat pesan pria. Shen Xian, kamu ini cewek. Bilang hal kayak gitu. Tidak meleka kau? Bisa nggak kamu punya malu? Pergi sana. Orang kayak kamu, dibayar pun aku nggak mau. Aku. Ternyata kamu si brengsek ini. Kita kan sudah putus. Masa aku nggak boleh pesan model pria?
Dulu aku temani kamu begadang. Latihan sampai jam 2-3 pagi. Aku kayak pembantu aja. Kisai baju, masukin makanan buat kamu. Kamu setiap bulan. Cuma kasih aku 3.000 yuan. Pengeluaran lainnya. Masih harus ambil dari uangku sendiri. Tapi sekarang, setelah datang ke sini, aku baru sadar. Hidupku dulu itu, hidup yang biasa-biasa saja. Di sini, aku cuma butuh 800 rupiah. Mereka sudah bisa melayani dengan senyuman. Tunggu dulu. 800? Kalau gitu, 500.000 rupiahku tadi dianggap APA? Kak, semua yang kamu bilang tadi, aku dengar. Kamu mabuk-mabukan hari ini, habis-habisan, karena masih peduli sama aku kan? Kamu minum sampai mabuk, karena baru putus sama aku, benar kan? Kak, jangan sedih lagi. Ayo kita rujuk. Kamu gila ya? Kak, aku sudah setuju rujuk sama kamu. Aku nggak mau rujuk sama kamu. Aku bukan sedang mabuk-mabukan. Aku senang. Aku datang ke sini merayakan bahwa aku butuh 7 tahun. Untuk akhirnya mengerti isi hatimu. Dasar brengsek. Aku datang merayakan bahwa sebelum aku memasuki gerbang pernikahan, aku sudah melihat jelas orang seperti apa kamu. Dan aku berharap di sisa hidupmu, kamu membusuk dan hancur. Dan aku berharap di sisa hidupmu, kamu membusuk dan hancur. Kamu ngapain? Apa kamu gila? Misi selesai. Pulang. Kalian berhenti. Gu Jinshuan. Aku tahu. Kamu cuma mau main-main dengannya. Pria sepertimu nggak akan kekurangan wanita. Kenapa kamu harus mengganggu Shenxin? Siapa bilang aku cuma mau main-main? Jiang Yu. 7 tahun lalu. Aku sudah mengalah sekali untukmu. Kamu sendiri yang gak menghargainya. Jin Juan sebenarnya selalu punya orang yang disukai. Sepertinya dia adalah salah satu mantan rekan setimnya. Mengkingka. Aku cinta Shenxin. Kali ini, aku nggak akan melepaskannya. Kenapa? Apa salahku? Zhang Yu. Sekarang di internet, semua berita tentang kita negatif. Bukannya aku bilang, jangan cari aku, kamu memang harus menghancurkanku ya? Aku hamil. Kenapa kamu tidak mengekerkannya? Kenapa tidak dari dulu? Ini anak kita. Mana tidak aku mengekerkannya? Zhang Yu, mari kita menikah. Aku akan pensiun. Fokus sepenuhnya jadi istrimu. Apa yang bisa Shenxin lakukan untukmu? Aku juga bisa. Benarkah? Kamu rela pensiun untukku? Asalkan untukmu. Aku rela melakukan apa saja. Tahun 2018, 1 Desember. Hari ini sepertinya aku jatuh cinta. Maoli. Maoli. Kamu lagi cari kucing? Ayah. Bisa kasih lihat fotonya, aku bantu cari. Maoli ya? Maoli. Maoli. Dia tadi lari ke pohon di sana. Agak terluka. Teddy, kamu yang menyelamatkannya? Bisa dibilang begitu. Oh, Shenxin suka dia karena dia pernah bantu selamatkan kucingnya. Kucing ini kok kayak familiar ya? Tahun 2018. 21. Desember.
Jack, tahu nggak, majikanmu lagi nyariin kamu? Hattie. NAK. Hattie. Camille, adegan tadi indah banget, aku foto kamu. Terima kasih. Ternyata kucing itu. Jadi dulu aku, nggak cuma sekali kehilanganmu. Kamu. Ngomong apa sih? Cerewet banget. Kamu yang cium aku. Aku bayar. Aku mau status. Dattends. Mereka sudah kembali. Selamat kepada AXC Murray. Gelar juara dunia dunia e-sports. Pour. Selamat ya. Kau melanjutkan. Legenda sang raja tanpa mahkota. Terima kasih, Kaksu. Terima kasih. Saat aku hanya ingin menyerahkan diri. Pada pernikahan, kau berhasil menahanku. Aku bahkan tidak berani membayangkan. Kalau aku benar-benar menikahi Jiang Yu. Seperti apa hidupku sekarang? Sejak perselingkuhan Jiang Yu dengan rekan tim wanita lain, Dis la pour Comédia. dia hampir dikucilkan oleh semua klub di industri ini. Kupastikan hidupmu bersamanya. Tidak akan bahagia. Bukan, kalian cepat serang. Sedang apa? Jiang Yu, kau masih main game? Aku ada pesanan yang hampir terlambat karena motorku rusak lagi. Pesakit kau, temani aku mengantarkannya? Sepanjang hari, aku sudah muak dibuatnya. Kirim alamatnya. Shin. Jangan karena satu kali kegagalan cinta, La Lue comme les Pascans. kesempatan untuk dicintai. Begitu juga, jangan karena beberapa orang brengsek, lalu kau kehilangan kemampuan untuk mencintai. Ketidakpedulian yang sebenarnya adalah selalu menghadapi dan menghormati perasaanmu sendiri. Bagaimana dengan Jin Chuan? Xin. Selamat datang kembali, Den. Aku mencintaimu. Sangat romantis. Aku mencintaimu. Sangat romantis. Kau bilang apa? Aku tahu kau mendengarnya. Xin. Aku menyukaimu. Tidak, aku mencintaimu. Apakah kau masih ingat? Hari ini 7 tahun yang lalu? Masino, 7 tahun yang lalu. Orang yang membantuku menyelamatkan kucing. Adalah kau? Aku sudah menunggumu 10 tahun. Sejak hari pertama, aku menjadi partnermu. Aku sudah tahu akan jatuh cinta padamu. Jadi, Xin, sekarang giliranku, kan? Baiklah. Kalau begitu aku akan mencobanya dengan setengah hati. Dengan setengah hati? Tidak sabar. Kenapa? Apakah kau begitu tidak bisa melupakannya? Sudah lama berlalu. Apakah kau masih tidak berani menghadapinya? Apa kau sengaja? Kau sudah tahu alamatnya di tempat ini, tapi kau tetap memaksaku. Mempermalukan diri di depannya. Kalian datang untuk apa? Pesanan Miu. Kau gila ya? Kurasa yang gila adalah kau. Shen Xen, kau sengaja memesan masakan ini, agar aku yang mengantarnya. Bukankah itu untuk menertawakanku? Tapi aku justru tidak takut. Aku tidak senggang seperti itu. Apa gunanya kau sukses dalam karir? Pada akhirnya, yang menikahi Jiang Yu, bukankah aku? Pesanannya sudah sampai. Kalian bisa pergi.
Bersusah payah, hanya untuk mendapatkan setengah babi. Semoga sukses. Ayo kita pergi. Shen Xen, jangan terlalu sombong. Apa kau benar-benar pikir, Jin Chuan bisa menyukaimu? Orang seperti kau, cepat atau lambat akan dicampakkan. Sudahlah, ayo kita cepat pergi. Bisakah kalian berhenti memukul? Kalau aku punya uang, bukankah sudah kubayar? Sekelompok orang sinting, ditutup. Jiang Yu, belok cepat. Jiang Yu, cepat belok.